Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyama li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi li'ibadihil mukhlasin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk berada di satu bulan yang agung, satu bulan yang luar biasa, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah, berbagai macam amaliyah-amaliyah yang akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua menyadari dan mengetahui bahwa pada kesempatan ini, pada Ramadan tahun ini, kita berada dalam satu situasi yang lain dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Sejak pertengahan bulan Maret kemarin, kita sebagai satu bangsa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan adanya pandemi global COVID-19 yang sampai hari ini masih dalam kewaspadaan kita semua. Sehingga Ramadan tahun ini kita berupaya dan berusaha untuk mentaati aturan dari pemerintah kita dengan menjalankan ibadah, apakah itu ibadah sholat Jumat, apakah itu ibadah sholat taraweh, tadarus Al-Quran dari rumah saja. Dan para ulama pun juga sudah mensepakati bahwa dalam situasi yang seperti ini, yang dikatakan dalam situasi yang darurat, maka insya Allah ibadah kita dari rumah tidak akan mengurangi keafdolan, tidak akan mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, tentu Ramadan ini adalah saat yang sangat kita damba-dambakan, saat yang kita tunggu-tunggu. Karena bagi orang yang beriman, Ramadan ini adalah merupakan satu bulan di mana ia akan bisa melakukan suatu amalan-amalan yang mempercepat proses pendekatan diri sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, beliau bukan sekedar 1-2 hari atau 1-2 bulan. Bahkan beberapa bulan sebelum Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu motivasi kepada para sahabat untuk bergembira ria menyambut datangnya bulan yang penuh berkah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia pilihan, sebagai uswatun hasanah bagi kita semua,
itu memotivasi kepada kita sekalian supaya Ramadan ini menjadi sebuah syahrut tarbiyah, bulan pelatihan dan bulan pembelajaran, yang mana dengan ini semua kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Dan itulah tujuan utama dari syariat puasa ini. Hal ini nampak jelas di dalam ayat yang memerintahkan kita semua untuk berpuasa, yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah kita semua sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Maka video singkat ini mudah-mudahan bisa kembali menyadarkan kita semua akan betapa pentingnya bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan yang masih awal ini, sisa-sisa Ramadan yang masih ke belakang nantinya akan bisa kita isi dengan amaliyah-amaliyah ibadah. Dan yang kedua, juga mengingatkan pada kita semua bahwa dalam situasi yang seperti ini, marilah kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari alim ulama kita. Kalau di dalam Muhammadiyah ya majelis tarjihnya, yang mana pada situasi seperti ini beribadah di rumah, melakukan social distancing, melakukan upaya-upaya pencegahan dari wabah ini adalah merupakan juga suatu ibadah, dan beribadah dari rumah pun tidak akan mengurangi nilai ibadah yang ketika dalam situasi normal kita lakukan di masjid. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amaliyah-amaliyah ibadah, dan kita akan termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Hadana wa huwa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.